Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Bank Sentralan bersama saya Khalil Muhammad Rizky, dosen pengampu Bank Sentralan. Dan kali ini kita akan masuk ke tema berikutnya. Setelah instrumen pengendalian moneter, kita akan masuk ke tema ini masih bagian dari instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung, yaitu pembahasan OPT atau operasi pasar terbuka. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang sangat inheren, yang sangat penting, substansial, yang paling terpenting dalam perekonomian di sebuah negara. Karena tujuan akhir daripada kebijakan moneter adalah pencapaian atau mencapai stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, keseimbangan neraca pembayaran, tersedianya lapangan kerja, dan satu lagi adalah tercapainya target inflasi. Sebelumnya kita sudah bahas instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung, yang diantaranya itu operasi pasar terbuka. Apa sih operasi pasar terbuka itu? Untuk lebih bisa memahami secara mendetail atau lebih dalam, kita kaji dulu sekarang bahwa moneter adalah pengedaran jumlah uang yang beredar ketika, katakan di sini jumlah uang yang beredar itu mengalami peningkatan. Moneter yang ditandai dengan peredaran atau pengedaran jumlah uang yang beredar, yang kita singkat dengan JUP, memperlihatkan satu, ketika peningkatan jumlah uang yang beredar terjadi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan inflasi. Sebaliknya, ketika peningkatan jumlah uang yang beredar itu rendah, maka akan terjadi deflasi. Artinya seperti apa? Dalam siklus perekonomian, dua hal ini tidak boleh terjadi karena sangat mengganggu perekonomian. Bagaimana jumlah uang yang beredar itu seimbang dengan jumlah barang. Di sini ada pasar uang. Kemudian di sini ada pasar barang. Nah, bagaimana intensitas jumlah uang yang beredar dengan intensitas pasar barang bertemu dalam interaksi ekonomi itu seimbang, maka inflasi yang tadi bisa ditekan ke bawah. Nah, apabila ini yang terjadi, maka harga barang ini akan naik ke atas. Tapi kalau yang terjadi yang di bawah, peningkatan uang yang beredar itu rendah, terjadi deflasi. Berarti apa? Barangnya semakin banyak, sementara uangnya menyusut, jumlah uang tidak mencukupi. Akhirnya yang terjadi juga deflasi. Maka ini akan menjadi bubble of economic atau permasalahan serius dalam ekonomi. Ini yang dihindari. Makanya dalam kajian instrumen pengendalian moneter, instrumen yang tidak langsung, di sini kita akan membahas operasi pasar terbuka. Kenapa operasi pasar terbuka? Karena kita, masyarakat Indonesia, hidup di tengah ekonomi yang sifatnya itu sedikit liberal. Jadi
Sistem perekonomian dunia yang terbuka telah membuat beberapa negara berkembang itu meninggalkan instrumen pengendalian moneter dalam secara langsung, meninggalkan yang langsung menuju pada yang tidak langsung. Karena apa? Di dalamnya itu, di dalam instrumen pengendalian yang tidak langsung, di dalam tersebut ada OPT, operasi pasar terbuka. Saya pertegas lagi, kenapa memilih OPT, operasi pasar terbuka? Karena disinilah ditunjukkan wewenang atau otoritas Bank Indonesia sebagai regulator atau pengedar yang mengedarkan pengedaran uang oleh otoritas atau bank sentral. Operasi pasar terbuka secara lebih gamblang adalah pasar uang. Nah, berarti apa? Yang tadi, yang sebelumnya pagu kredit itu urusan otoritas sama bank sentral. Urutan otoritas sama bank umum. Sementara kalau pasar uang itu urusan bank sentral sama pasar uang. Pasar uang di dalamnya di sini adalah surat-surat berharga semuanya. Nah, surat berharga di dalamnya ada efek, sekuritas, segala macam yang berkaitan sama pasar uang pokoknya. Nah, disinilah ketika bersinggungan dengan pasar uang, maka tampak jelas di sini BI Bank Indonesia sebagai otoritas yang punya wewenang untuk mengedarkan uang. Di sini dia memikirkan bahwa operasi pasar terbuka atau lelang itu digunakan satu oleh Bank Indonesia untuk mencapai target inflasi. Nah, keseimbangan neraca pembayaran, saya ulangin lagi. Sama stabilitas harga. Nah, apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia ketika berinteraksi dengan pasar uang melalui operasi pasar terbuka adalah melakukan atau menerbitkan surat berharga, kemudian intervensi rupiah, sama sterilisasi valuta asing. Nah, kenapa ini yang dilakukan oleh Bank Indonesia? Satu, ketika dia menerbitkan surat berharga, berarti di sini dibuka forum lelang, dibuka forum jual beli, transaksi, investasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika terjadi transaksi negosiasi di pasar uang, berarti di sini kesempatan bagi mata uang kita domestik atau rupiah untuk melakukan intervensi. Karena tujuannya apa? Untuk memperkuat stabilitas harga dan mencapai target inflasi. Kemudian yang ketiga, kenapa ada di sini sterilisasi valuta asing? Karena jelas ketika pasar uang ini dibuka, pasar uang ini terjadi, maka tidak menutup kemungkinan banyaknya arus modal asing atau mata uang asing yang masuk dalam melakukan ekspansi, investasi, dan lain sebagainya. Maka di sini salah satu instrumen terpenting dari OPT adalah menerbitkan surat berharga, intervensi di pasar rupiah. Intinya rupiah harus menguat atau punya daya jual yang bagus, yang baik. Yang ketiga adalah sterilisasi valuta asing, di mana nanti dominasi mata uang asing
Selanjutnya tadi intervensi rupiah atau mata uang domestik yang diperkuat dengan sterilisasi valuta asing membuka ruang yang selebar-lebarnya atau kesempatan yang sebesar-besarnya bagi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan itu menjadi pemicu utama pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara akan melahirkan yang namanya GDP atau PDB. Jadi nilai satuan harga barang dan jasa yang tercipta dalam suatu siklus pertumbuhan dalam sebuah masa PDB. Jadi berhasilnya negara dalam pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDB-nya. Disinilah terjadi yang namanya arus produksi, konsumsi, plus investasi. Nah, disertai dengan distribusi. Jadi di sini letak kebijakan fiskal nantinya. Kemudian suku bunga yang tinggi menyebabkan investasi melemah. Nah, padahal kita melihat mata rantai dari semua ini adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah harapan daripada kebijakan moneter yang tercermin pada stabilitas harga, kemudian pertumbuhan ekonomi, jangka pendek dan jangka panjang. Nah, disinilah masuk pembahasan sebelumnya, pendekatan instrumen pengendalian moneter, pendekatan dari sektor price, harga, dan pendekatan dari sektor quantity. Jadi, instrumen pengendalian moneter yang secara tidak langsung, resmi, atau nyata-nyata banyak digunakan oleh negara berkembang yang ingin menjadi negara maju. Karena multi sasaran akhirnya itu tidak hanya satu. Kenapa ada beberapa multi sasaran akhir yang ditempuh? Karena melihat ketidakpastian ekonomi dunia dan inflasi yang terjadi sewaktu-waktu. Maka dia secara otomatis bisa mempengaruhi pasar likuiditas uang atau uang yang sedang beredar itu dipengaruhi oleh beberapa kriteria surat berharga ini. Ketika surat berharga ini masuk, otomatis dia bisa mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apakah uang tersebut ditambah atau dikurangi dengan target dan tujuan akhir adalah stabilitas. Kenapa operasi pasar terbuka lebih banyak digunakan oleh otoritas moneter? Karena satu, dia sangat pro pasar. Kemudian lebih fleksibel. Bank tidak dibebani oleh pajak, tidak mengikat. Interaksi hubungan bank dengan pialang. Nah, kemudian yang terakhir adalah tujuannya adalah untuk mencapai atau mensterilkan atau mengamankan kembali uang primer. Uang primer itu memang uang yang inti, yang vital, yang kita butuhkan, dan kebutuhan jangka pendek. Menstabilkan stabilitas uang primer sama kebutuhan jangka pendek.
Nah, ini alasan kenapa operasi pasar terbuka ini menjadi instrumen yang tidak langsung, karena memang kalau yang langsung pagu kredit langsung ya, sama cadangan atau simpanan di perbankan, itu yang langsung. Kemudian yang tidak langsung operasi pasar terbuka, karena dia prosesnya lelang. Ketika lelang dilakukan maka sangat mempengaruhi pasar uang, yang di sini adalah bisa memberikan stabilitas pada uang primer. Uang primer itu uang yang benar-benar yang dibutuhkan, uang benar-benar yang kita butuhkan, yang kita gunakan saat melakukan transaksi, dan bisa memenuhi kebutuhan jangka pendek dari aktivitas perekonomian ketika terjadi gangguan likuiditas. Maka OPT ini yang paling banyak dipergunakan oleh otoritas. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah secara garis besar, secara umum kita telah membahas operasi pasar terbuka. Dan operasi pasar terbuka saya garis bawahi di sini menjadi instrumen yang tidak langsung dalam instrumen pengendalian moneter. Semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian. Selamat berlibur, tapi tetap menjalankan tugas kita dan tetap stay at home. Jaga keluarga, perbanyak ibadah, jangan putus silaturahmi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.